Kamu tahu kan, memanjakan seorang suami itu seperti apa? Kalau masalah itu masalah gampang Mas, aku sama Intan tuh udah berpengalaman, tau nggak? Kita siap kok melayani kamu siang dan malam. Ya asalkan uang jajan kita terus mengalir dong Mas. Lagian kamu sih jadi suami tuh nggak becus banget. Pikir, makanya kalau punya otak, kamu itu punya istri 2, jadi tuh kamu harus mampu ngebiayain istri-istri kamu ya kan? Bener banget tuh, dan kamu itu nggak guna ya jadi suami. Udah tahu istrinya 2 kayak gini. Bisa-bisanya ya kamu tuh gak nafkahin kita sekarang. Kok Levi masih belum nyampe ya ke sini? Apa jangan-jangan dia lupa lagi kalau misalkan ada janji sama aku? Aku khawatir nih. Jangan-jangan aku bakalan kehilangan 2 istri aku setelah ini. Tapi kalau memang ini yang terbaik buat aku ya, aku gak masalah lah. Aku kan hidup buat mencari kesenangan, bukan mencari kesusahan, dan bukan untuk mencari sebuah penderitaan. Tapi bismillah aja deh. Apapun yang terjadi aku harus siap. Ini si David. Kira kamu lupa, Fit? Maaf, agak telat sedikit. Soalnya masih ada kendala, Bos. Ya udah, nggak apa-apa. Aku pikir dari tadi aku nungguin kamu malah lupa sama janjinya, Fit. Ya enggak lah, Bos. Jadi gini, Fit. Ini sesuai dengan rencana yang kemarin-kemarinnya aku bilang sama kamu. Kamu juga udah ngelaksanain dengan baik. Nah, tugas kamu sekarang kamu pulang ke rumahnya dan sesuai instruksi yang aku bilang tadi malam. Jadi jangan sampai kamu salah tingkah atau sampai kamu keceplosan. Karena kalau misalkan kamu gagal, ya, atau kamu ngebocorin semua ini, aku gak bakalan segan-segan buat mecat kamu, Fit. Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya sudah pendekatan sama Wika, Bos. Dan saya sudah mengorek-ngorek informasi tentang Bos. Dan memang benar apa yang Bos bilang sama saya, kalau Wika itu emang cuma mau manfaatkan Bos. Nah, kita kayaknya lebih enak duduk di sini dulu nih. Soalnya kalau misalkan kita ketemu di rumah, pasti kan ketahuan. Jadi kita harus ketemu di sini aja dulu. Jadi biar lebih enak kita sambil duduk aja. Iya, Bos. Jadi gini, Fit. Ini aku lakuin juga buat kebaikan aku, Fit. Ya memang bener sih. Sekarang istriku 2, Fit. Dan memang gak mudah. Cuman aku sudah berusaha seadil mungkin. Cuman dua-duanya bukan masalah adil atau enggaknya yang dipermasalahkan. Ini kayaknya mereka sudah mulai berubah sikap dua-duanya sama aku. Karena mereka taunya kan aku udah mulai bangkrut. Karena aku paham yang mereka incar dari aku cuman harta. Jadi kan kalau memang dia udah dari hati, aku juga bakalan dari hati. Harta aku juga buat keluarga aku, Fit, bukan buat aku sendiri. Pastinya mereka juga ikut menikmatin. Tapi setelah aku coba dan aku tes dua-duanya, ternyata cuma memanfaatin hartanya aku. Dan kalau hartaku udah habis, aku bakalan ditendang. Ya untungnya rencana aku bisa tersusun dengan rapi. Jadi sekarang tugas kamu jalankan tugas kamu sesuai dengan peran yang udah aku kasih tahu sama kamu. Kamu gak usah khawatir. Aku gak bakalan percuma kok nyuruh kamu ngasih tugas begini. Karena kan siapa lagi yang bisa ngelakuin semua kalau bukan kamu. Si Agung gak bisa. Dia orangnya terlalu jujur. Kalau kamu kan sering bohong sama aku. Walaupun tiap kamu bohong pasti ketemu sama aku. Jadi kalau orang lain yang mengatasi kamu, Fit, ya pastinya orang lain banyak ditipu lah sama kamu. Ya, kalau masalah itu saya minta maaf, Bos. Saya berbohong sama Bos karena kondisinya tidak memungkinkan, Bos. Dan untuk masalah ini saya bakal lakukan serapi mungkin. Dan
Wike gak bakalan tahu tentang rahasia kita, bos. Dan menurut saya Wike itu emang cuma pengen senengnya aja. Dikala bos mau bangkrut, dia memalingkan perasaannya sama laki-laki lain. Yang menurut saya ini sangat tidak bagus untuk bos kedepannya. Orangnya seneng foya-foya. Menurut saya wanita seperti itu gak pantas di ini bukan aku gak percaya sama kamu, Fit. Tapi bukan kamu ngomong seperti itu bukan karena kamu memang suka beneran kan sama dua istri aku? Ya enggak lah, bos. Kamu macam-macam, kamu bakalan tahu berhadapan sama siapa, Fit. Kalau misalkan apa yang kamu laporin nggak sesuai dengan kenyataan, ya kita lihat aja nanti. Pastinya cepat atau lambat, atau bisa juga hari ini, atau besok, atau lusa, kamu pasti akan dipertemukan dengan aku. Pasti dia ngebangga-banggain kamu, karena secara rumah yang aku belikan buat kamu juga udah besar, bahkan lebih besar dari rumah aku. Karena itu aku persiapkan buat mereka sebenarnya. Ya gak apa-apa lah sementara kamu nempatin rumah itu, walaupun ya rumah itu bukan punya kamu, Fit. Tapi gak apa-apa lah, ini buat kebaikan. Dan aku harap setelah kejadian ini aku lebih berhati-hati dalam mencari calon istri. Iya, bos. Itu kalau seumpamanya rumahnya jelek kan nggak mungkin Wika itu mau jadi istri saya, bos. Ya kamu gak usah tipu sana tipu sini kalau ngomong sama aku, Fit. Aku udah tahu apa yang kamu maksud. Ya ini kan dijadikan kesempatan juga buat kamu buat nempatin rumah mewah. Begitu kan? Iya juga sih. Kamu kalau di depan aku mah nunduk-nunduk gitu, Fit. Tapi aku tahu kelakuan kamu di belakang. Jadi kamu jangan coba-coba bohong sama aku. Aku percaya. Kamu gak apa-apa berbohong sama orang lain, tapi sama aku jangan berbohong, oke? Karena udah beberapa kali kamu ketemu sama aku. Iya, jadi bos, untuk tugas ini bukan tugas yang ringan. Tapi kalau mau dibilang tugas yang berat juga gak berat. Tapi ini resiko, lebih resiko dari pekerjaan kantor. Karena kamu gak sesuai dengan apa yang aku inginkan, nasib kamu bakalan terancam. Masa depan kamu bakalan suram, kamu bakalan kehilangan pekerjaan. Bos tenang aja, saya bakal menjalankan semuanya kok, bos. Dan saya gak ada hati sama Wika, bos. Mana mungkin saya ada main sama Wika sedangkan dia itu istri bos. Ya syukur David kalau begitu. Ya sekarang tugas kamu tinggal pulang ke rumahnya. Mungkin istri aku, karena aku sekarang tahunnya keluar, mungkin dia bisa keluar atau ingin ke rumah kamu. Ya, saya emang udah janjian dan Wika mau datang ke rumah katanya, bos. Ya udah kalau begitu, mungkin dia bakal ngajakin Nintang kalau memang dua-duanya udah sekongkol. Aku gak masalah, gak peduli, lebih baik aku ceraikan dua-duanya atau mereka yang bakalan minta cerai sama aku. Kita lihat aja nanti. Iya, bos. Dan kamu sekarang pulang. Nanti kalau misalkan kamu diajakin mereka untuk bertemu sama aku, kamu turutin apa yang mereka mau. Oke? Kamu gak usah ngerasa gak enak sama aku. Sekarang kamu pulang. Iya, bos. Permisi ya, bos. Ya. Alhamdulillah. Ini kayaknya sudah sesuai dengan rencana aku. Sekarang aku tinggal pulang dan aku tinggal tanya sama Agung. Gimana perkembangan di rumah? Ya udah deh. Gimana? Kamu udah selesai belum kerjanya di belakang? Udah selesai semua, aduh capek banget ya. Bener banget. Aku tuh sebenarnya tuh udah capek banget, tau nggak? Dan apalagi aku sekarang tuh udah mendengar kalau misalkan suami kita berdua itu sekarang udah mau bangkrut, ya kan? Kamu juga udah dengar kan kabar itu? Ya sebagai istri masa aku nggak tahu sih kabar itu. Dan kalau semisal aku gak dikasih uang jajan, yang ada aku stres, Mbak. Ya. Dan juga nggak bakalan betah tinggal berdua sama Mas Bagas. Ya bener banget sih, apalagi kan dia tuh sekarang udah berubah banget. Tujuan aku mau dipoligami ya karena dia tuh kan orang kaya, makanya aku tuh ya rela meskipun dia itu menikah lagi sama cewek lain, yaitu kamu. Ya kan, buktinya aku sama kamu akur-akur aja kok dari dulu, ya kan? Karena aku tuh cuma cinta sama hartanya doang, sama Mas Bagas itu. Aduh Mbak, sama aja kayak aku tuh mau dinikahin dia ya karena
aku tertarik sama hartanya. Bener banget. Banyak banget itu. Dan jadi kalau misalkan sekarang aku nggak dikasih uang, kayaknya aku mau cerain dia deh Mbak. Karena hidup aku kan biasanya serba mewah, terus tiba-tiba sekarang malah nggak dapat uang. Jadi ya mending aku cerain dia aja. Kan nggak ada gunanya juga kan? Iya juga sih, sebenarnya aku juga udah mikir ke sana. Kan kamu tahu sendiri, dulunya kita tuh ya selalu dipenuhi kebutuhannya sama Mas Bagas. Dia tuh selalu adil sama kita berdua ya kan. Pokoknya dia tuh nggak pernah pilih kasih kan sama kita. Tapi sekarang dia tuh udah nggak punya apa-apa. Sebentar lagi juga dia bakalan bangkrut dan kita bakalan hidup pas-pasan. Aku nggak mau kalau misalkan diketawain tuh sama para tetangga. Kan kamu tahu sendiri tetangga di sini tuh pada julid-julid ya kan? Bener banget Mbak. Dan aku juga malu banget sama teman-teman aku kalau semisal teman-teman aku tahu tentang kabar ini. Dan ya kalau misalkan tahu, duh, mau ditaruh di mana muka aku Mbak. Dan juga aku juga malu sih sama tetangga di sini. Ya karena Mbak tahu sendirilah kehidupan kita berdua serba mewah, serba ada. Bener Dan banget. juga kalau keluar tuh selalu pakai mobil. Terus sekarang, oh iya Mbak tahu nggak? Katanya sih mobil yang itu mau dijual ya. Ya kayaknya iya sih, karena dia tuh udah bangkrut. Jadi aku dengar-dengar mobilnya bakalan dijual semua gitu. Tapi gimana ya Mas, saya sih aku harus bertahan sama orang seperti dia. Gak mungkin kan, mending aku itu cari suami baru ya kan. Gimana kalau misalkan kita itu cari suami baru yang sama lagi? Tapi kayaknya itu ide bagus juga sih Mbak. Dan Iya. kalau bisa sih carinya yang kaya raya banget, yang sekiranya kita itu hidup yang serba ada untuk selamanya. Jadi nggak kayak gini Mbak, aku juga nggak mau lah. Ya bener juga sih, tapi aku punya kok kenalan cowok, dia itu orangnya kaya banget. Dan aku yakin pasti dia tuh bakalan mau kalau misalkan nantinya digoda sama kita berdua, ya kan? Serius Mbak, emang orang mana sih? Ya orang sekitaran sini juga sih. Dia tuh sering kerja di luar kota gitu, jadi dia tuh seorang pembisnis gitu. Tapi gimana ya, kalau menurut aku dia masih belum punya pasangan loh. Dan pas banget nih, kan lagian kita itu hari ini mau ninggalin si Bagas itu. Gimana kalau misalkan kita nantinya ngedeketin dia aja ya kan? Bener banget Mbak, sebagai pelampiasan aja. Karena kan Mbak tahu sendiri kan kalau kita nggak dapet uang apa-apa dari si Bagas. Bener banget, pokoknya kita harus cari mesin ATM baru nih ya kan, yang sekiranya nantinya bisa menanggung kehidupan kita lagi. Karena aku sama kamu udah juga telanjur gimana kenal sama kamu, sahabatan sama kamu. Ya udah gak apa kalau misalkan nantinya kita punya suami yang sama gitu kan, yang tentunya kita kan dapetin hartanya aja ya. Untung aja ya Mbak, kita itu sefrekuensi ya. Bener banget, kita tuh satu circle sih menurut aku. Ya kan? Ya udah yuk, mending kita samperin si Agung aja. Kita tanya-tanya sama si Agung ya tentang kepastian si Bagas itu. Apa iya dia tuh sekarang udah bener-bener bangkrut? Aduh Mbak, kok nggak pasti gitu sih? Ya udah kita mending langsung ke Mas Agung aja yuk. Ya udah, pasti si Agung ada di garasi depan tuh. Yuk. Bersih nih. Gung, Iya, Mbak Wika. tumben banget kamu sampai pagi gini bersihin mobilnya. Ya, sebenarnya ini Bos Bagas menurut saya tadi pagi baru ngebersihin dua mobil ini, soalnya mobil ini mau dijual, Mbak Wika. Berarti bener dong. Si Bagas itu sekarang udah bangkrut. Sampai-sampai dia tuh mau ngejual mobilnya gini. Ya, emang Bos Bagas nggak cerita ke Mbak Wika sama Mbak Itan. Ya sekarang kalau Bos Bagas lagi bangkrut dan juga perusahaannya mau dijual. Ya sebenarnya Mas Bagas nggak cerita sih sama kita berdua, tapi kita udah tahu kabar tentang itu. Bener banget ya, melihat respon dia sama kita, dan dia tuh sekarang udah gimana ya,
jarang ngasih uang belanja sama kita berdua. Dia tuh selalu fokus sama pekerjaannya, dan ternyata setelah kita telusuri, ya gini, ternyata dia tuh udah mau bangkrut. Ya mungkin Bos Bagas nggak bilang ke kalian berdua ya supaya kalian berdua nggak kepikiran gitu mungkin sih. Tapi kok bisa-bisanya sih Gung, dia tuh bangkrut? Padahal kan setahu aku nih, bisnis dia itu lancar-lancar aja. Kan kamu tahu sendiri. Ya saya juga nggak tahu Mbak. Ya mungkin kan Mbak Wika tahu sendiri, kan orang nggak selamanya juga ada di atas Mbak. Mungkin Bos Bagas sekarang lagi ya apes. Ya bukan masalah seperti itu Gung, pasti dia tuh nggak becus ngurusin bisnisnya ya kan, makanya dia tuh sampai bangkrut. Coba dia melakukan semuanya tuh dengan becus, pasti nggak bakalan sampai bangkrut seperti ini ya kan. Ya saya juga nggak tahu Mbak, tapi saya minta tolong sama Mbak Wika dan juga Mbak Intan. Nantinya semisal Bos Bagas cerita kalian berdua kalau Bos Bagas sudah bangkrut, kalian berdua sikapnya jangan kayak gini, kasihan kan mungkin Bos Bagas sekarang sekiranya lagi down. Terus aku harus gimana? Aku harus asihani dia gitu? Gak lah, mending aku cari suami baru ya kan. Ngapain juga aku tuh bertahan sama si Bagas, sedangkan si Bagas tuh udah bangkrut. Gimana? Dan suami kayak gitu nggak berguna banget buat kita. Udah tahu kan kalau kita berdua itu serba mewah. Gak cuman ya nggak kayak tetangga-tetangga sini. Bener Kamu banget. Udah tahu lah Mas Agung kalau kita berdua itu nggak suka ya hidup miskin. Ya berarti kalian berdua dari dulu cuma ngincer hartanya Bos Bagas ya? Emang iya? Kalau iya kenapa? Mana ada coba wanita yang mau dipoligami? Gak ada kan, kecuali dia itu cuma mengejar hartanya. Nah, karena sekarang si Bagas sudah bangkrut, ya terpaksa deh kita mau ninggalin dia, dan kebetulan kita udah menemukan kok calon suami kita yang baru, yang tentunya lebih kaya dari si Bagas itu. Dan aku yakin gak bakalan bangkrut seperti si Bagas itu. Dan kamu bilang ya, kalau misalkan nanti si Bagas sudah datang ke rumah ini, kamu bilang kalau misalkan aku dan Intan bakalan menemukan suami yang lebih baik daripada dia, dan aku nantinya bakalan bawa dia ke sini dan menemui si Bagas itu. Kalian tega banget ya. Semisal aku tahu kalian berdua sikapnya kayak gini dari dulu, aku gak bakalan ngebolehin Bos Bagas buat nikah sama kalian berdua. Ya kita emang tega, dan lagian Bagas juga tega kok sama kita. Ya seharusnya Bagas mempertahankan bisnis itu, bukan malah bangkrut kayak gini. Ya Jelas lah kita tega banget sama dia. Mbak Intan, mana tahu nasibnya orang kayak gitu. Kan Bos Bagas gak disengaja buat bangkrut. Alah, karena dia tuh nggak becus. Udah aku bilang juga dia tuh nggak becus ngurusin bisnisnya. Ya udah deh, tapi saya juga minta tolong sama Mbak Wika. Kalau emang Mbak Wika mau cari laki-laki lain, tolong jangan bawa laki-laki itu ke sini. Emangnya kenapa? Ya kasihan Bos Bagas lah. Coba Mbak Wika bayangin. Emang aku peduli gitu sama si Bagas? Enggak ya, sekarang dia tuh udah bangkrut kan. Jadi aku tuh nggak ada pedulinya sama sekali sama dia. Ya emang sih aku mau membawa calon suami aku yang baru nantinya ke sini, biar dia itu sekalian malu di depan suami aku yang baru ya kan. Karena dia tuh udah nggak becus jadi suami, sok-sokan berpoligami tapi malah seperti itu, kerjanya nggak becus ya kan. Lihat mobilnya aja semua mau dijual kan. Duh, gimana ntar rumah ini? Bener, yang ada rumah ini sama rumah yang aku tempati itu bakalan dijual sama si Bagas, dan nantinya kita bakalan hidup pas-pasan. Sorry ya, aku gak mau hidup seperti itu. Udah deh, terserah Mbak Wika sama Intan. Mending aku lanjut dari sini. Jangan lupa tuh, bilang tuh sama bos kamu. Dan pasti kamu sebentar lagi bakalan dipecat sama dia, karena dia tuh udah gak mampu bayar kamu. Ya udah yuk Intan, kita pergi. Mereka berdua kurang ajar banget ya. Aku bakal laduin sama Bos Bagas kalau sikap mereka berdua ya kayak gitu. Ini ke Wika dan Intan kemana ya? Kok masih belum pada datang? Masa mereka masih masak? Udah jam segini. Seharusnya dia udah nyampe di sini. Soalnya kan janjiannya jam berapa? Aku telepon aja. Gak diangkat ya. Udah mungkin masih di jalan. Udahlah.
aku tunggu dia aja di sini. Itu dia Ternyata dia mereka. udah nungguin kita berdua loh. Mas, Ya, selamat datang di istanaku. Ya, iya, kamu gimana kabarnya? ya kabar aku baik. Ini yang namanya Intan. Iya, Mas. Kita ngobrol sini dulu ya. Nanti kita di dalam. Ya udah deh, gak apa-apa. Kita ngobrol sini aja ya kan? Jadi gimana? Hah? Rencana kamu untuk ninggalin suami kamu itu? Ya, sekarang akhirnya udah beneran terjadi, Mas. Aku emang mau ninggalin si dia. Terus? Sekarang udah beneran terjadi, Mas. Aku benar-benar udah ninggalin dia. Dan juga Intan ninggalin dia kok. Mana ada sih mas yang betah punya suami yang udah nggak punya apa-apa, apalagi istrinya kehidupannya semua serba mewah mas. Bener banget. Berarti kalian berdua udah siap jadi istri aku. Ya iyalah. Nunggu apa lagi coba? Sedangkan suami kita udah nggak punya apa-apa ya kan? Emang bener sih keputusan kita tuh udah nggak salah, Mas. Yang memilih kamu untuk menjadi suami kita berdua. Aku yakin kamu nggak bakalan sama kok kayak si Bagas itu. Baguslah kalau kamu udah mengambil keputusan. Karena yang aku tunggu dari tadi malam itu jawaban yang seperti ini. Dan kalian berdua tenang aja. Ya kalau semisal kalian berdua itu udah menjadi istri aku bakal membangun ya, buatin rumah yang lebih besar daripada rumah aku ini. Atau mungkin kalian berdua betah di sini, gak apa-apa sih. Hah? Aku tinggal nunggu keputusan kalian berdua. Wah, berarti kita tuh beruntung banget ya, Intan. Iya, Ya, dikala suami kita yang udah bangkrut, tapi masih ada seorang laki yang mau menafkahi kita ya kan? Iya, dan tentunya kita gak salah orang ya. Laki-laki mana yang mampu menolak semua wanita yang cantik seperti kalian? Pasti laki-laki bakal kepincut dengan kecantikan kalian berdua. Apalagi kalian berdua ini akur dan mau dijadikan istri. Bener banget, jarang-jarang kan Mas di dunia ini tuh ada ya seorang istri yang akur sama madunya gitu kan. Kalau misalkan kamu udah bosan sama Intan, nantinya gampang kamu tinggal milih aku kan. Ya kalau masalah itu kalian tenang aja dan aku gak bakalan bosen kok. Yang terpenting di sini aku gak harus susah payah untuk meminta izin untuk menikah lagi karena kalian berdua sudah bersedia untuk aku jadikan istri. Makanya aku sangat senang ya, mungkin laki-laki di dunia ini yang paling beruntung itu aku. Karena aku sekaligus menikah dengan dua wanita cantik. Bener banget, tapi kamu tuh jangan lupa sama kewajiban kamu. Kan sebentar lagi kamu tuh bakalan punya dua istri sekaligus nih. Jadi kamu harus adil sama aku dan juga Intan. Jangan sampai kamu tuh pilih kasih di antara kita berdua ya kan Intan? Iya bener banget. Dan kalau semisal kita itu dibuatin rumah, ya harus dibuatin rumah satu-satu dong mas. Bener banget tuh. Kalau masalah itu kalian berdua itu udah tenang. Aku mau menikah dengan dua istri. Sudah memikirkan konsekuensinya yang harus aku terima. Aku gak bakalan menyengsarakan kalian berdua. Kalau kalian berdua pasti bakal bahagia kalau menikah sama aku. Kalau masalah ekonomi ya kalian tinggal sebutin aja mau minta uang belanja berapa. Tinggal minta aja. Gitu ya mas. Ngomong-ngomong kita kan udah gak punya mobil lagi kan. Iya. Ya biasanya kita tuh kalau keluar pasti naik mobil. Sekarang kita naik motor. Tahu sendiri kan Bener banget. mobil udah dijual semua. Sedangkan kita nggak punya apa-apa. Gimana kalau misalkan mas belikan kita berdua mobil? Kalau masalah mobil kalian tenang aja ya. Kalau masalah kamu sama suami kamu yang sekarang itu udah kelar ya, aku bakal belikan mobil kamu sebelum kita menikah ya. Kalian tinggal pilih mau mobil seperti apa. Aku bakal ngajak kalian berdua
langsung ke showroomnya. Duh. Jadi kalian bebas mau milih mobil yang seperti apa. Duh, kamu tuh ya Mas, emang suami idaman banget tau nggak? Tapi hati-hati, jangan sampai nasib kamu tuh sama kayak si Bagas. Karena dia tuh nggak becus ngurusin bisnisnya, makanya tuh dia bangkrut Mas. Makanya kamu tuh harus yang benar kerjanya, ya kan? Udah, kamu tenang aja kalau masalah bisnis ya. Bisnis aku sudah di mana-mana ya. Bahkan di luar kota aku udah mempunyai 5 cabang bisnis ya, dan bentar lagi aku bakal bangun perusahaan lagi di kota sebelah. Nah, uang aku gak bakalan terkuras habis dan aku gak bakalan bangkrut. Tenang aja, kalian gak bakalan sengsara kalau nikah sama aku. Enggak, coba lihat rumah ini. Ini rumah mahal ya, nggak sembarangan orang punya rumah seperti ini. Tapi kalian berdua harus ingat dengan tanggung jawab kalian masing-masing ya. Kamu tahu kan memanjakan seorang suami itu seperti apa? Kalau masalah itu masalah gampang Mas, aku sama Intan tuh udah berpengalaman tau nggak? Kita siap kok melayani kamu siang dan malam. Ya asalkan uang jajan kita terus mengalir dong Mas. Masa iya kita udah kasih jatah terus-terusan, kalau misalkan uang jajannya nggak lancar ya gimana dong? Bener banget tuh Mas, kata Intan. Kalau misalkan seperti itu, uang bulanan kita lancar, ya pasti kita semangat ngelayanin kamu, ya kan? Gini deh ya, aku bilang sekarang sama kalian berdua, uang belanja bulanan beda ya, uang make up beda ya, nanti uang jajan kalian berdua ya aku bakal ngasihkan beda juga. Kalian tenang aja, kalian nggak cuma nerima uang bulanan ya. Kalau mau kemana ya kamu tinggal minta. Kalau semua uang kalian berdua itu udah habis, nah, kurang apa lagi coba? Kalian berdua nggak mungkin mendapatkan laki-laki seperti aku, seroyal aku, tau nggak? Bener banget Mas. Ya semenjak kita tuh menjadinya si Bagas, gak sampai dia tuh seperti itu sama kita, ya kan Intan? Benar. Ya kita nggak tahu sih ya dia udah ada cewek baru atau enggak. Tapi yang pasti aku tetap gak mau mempertahankan suami istri sama dia. Terus rencana kalian berdua itu mau kemana sekarang? Hah? Atau mungkin kamu harus menyelesaikan masalah kamu sama suami kamu supaya kita cepat-cepat menikah? Hah? Ya aku emang udah mau bercerai sih Mas sama dia. Tapi rencananya itu aku tuh mau bawa kamu ke rumah aku yang itu, mau ketemu si Bagas biar dia tuh tahu rasa, biar dia tuh sadar kalau misalkan dia tuh bener-bener udah gak becus buat ya memenuhi kebutuhan istrinya, ya kan? Itu ide bagus, lebih cepat lebih baik supaya kita cepat sah gitu loh. Oh ya, aku sekarang mau memastikan apa benar kalian berdua itu benar-benar sayang sama aku? Ya, iyalah. Iya, masa kita nggak sayang sih Mas sama kamu? Apalagi kamu orangnya tuh royal banget. Mana ada sih wanita yang nggak mau diroyalin seperti itu, ya kan? Bagus lah kalau kayak gitu. Buktiin dong. Jangan gitu lah. Makanya kamu tuh cepet-cepet nikahin kita Itu ya? berdua, ya kan? Aku kan pengennya sekarang, pengen bukti sama kalian berdua gitu loh. Masa cuma cium doang kak? Ya sabar lah. Yaudah deh. Makanya halalin dulu, tau nggak? Aku cuma bercanda kalau masalah itu. Yang penting kamu harus selesaikan dengan suami kamu ya. Bener banget tuh. Kapan nih ke rumah suami kamu Iya. sekarang atau nanti? Ya kita pasti bakal cerain dia secepatnya. Bener. Ya, kalau bisa sekarang juga. Iya Mas, kalian kamu ikut sama kita berdua deh. Biar urusan aku sama si Bagas itu cepat kelar dan aku nantinya bisa cepet nikah sama kamu, ya kan? Ya udah, rumah aku ini cuma aku yang tempatin sama pembantu aku ya. Kalau semisal masalah ini selesai sekarang, nanti malam kalian berdua boleh nempatin rumah ini. Ya udah deh, gak apa-apa daripada aku masih pusing-pusing cari rumah kontrakan sama si Intan, ya kan? Nat? Iya. Udah, untuk saat ini kita pakai motor dulu ya supaya cepat ya. Ya udah deh, gak apa-apa kan, lagian cuma sementara doang kan. Ya udah yuk. Ayo. Ya bos.
Istriku mana, Gung? Istri bos keluar, bos. Mau kemana, Gung? Katanya sih, jadi gini bos, saya mau cerita sama bos. Jadi istri bos sekarang katanya mau bawa laki-laki lain ke sini, bos. Oke, gak apa-apa. Jadi mereka berdua pergi, udah sekongkol ceritanya. Iya bener bos. Ya aku udah firasat, Gung, dia cuma memanfaatin masalah hartanya aku. Ya kita lihat aja. Tapi kamu gak ceritakan kalau misalkan ya aku cuma pura-pura bangkrut aja. Enggak, Pura-pura mau bangkrut. Jadi kamu bilang nggak kalau misalkan mobil ini mau disita? Udah dibilang bos, ya termasuk perusahaan bos, dibilang mau dijual. Bos. Ya udah, ini udah sesuai dengan rencana. Karena untuk mengetes atau mengetahui sikap seseorang ya harus begini. Kalau kita lagi berada di sisi enak, ya siapa orang yang nggak butuh sama kita. Tapi kalau udah kita mulai, terutama ekonomi kita udah mulai melemah, istri pun bakalan pergi kan. Bener, Jadi aku minta tolong ntar kalau misalkan dua istri aku itu datang ke sini bawa laki-laki lain, kamu kabari sama aku. Aku mau di dalam istirahat dulu soalnya capek, Gung. Nanti kamu bakalan tahu sendiri dan aku bakalan bongkar semua apa yang udah aku rencanakan sekarang. Karena mereka juga gak bakalan tahu apa yang udah aku rencanakan, Gung. Ya udah, kalau begitu aku masuk dulu ya. Baik bos. Bung, Rana, bos kamu udah datang belum? Udah datang Mbak Wika. Pas banget dong kalau gitu. Ya udah, kamu mending panggil aja tuh bos kamu. Enggak. Iya cepet sana panggil. Mbak Wika. Karena kita mau ngenalin seseorang. Bener banget. Mau ngenalin calon suami kita yang baru, tau gak? Mbak, kok bisa-bisanya sih Mbak Wika bawa laki-laki beneran sini? Mbak Wika nggak menjaga perasaan bos Bagas? Kamu tuh ya, ngapain juga aku masih ngejaga perasaan dia? Dia tuh udah gak ada gunanya kan? Udahlah, jangan terlalu banyak ikut campur ya. Kamu di sini cuma suruh, tahu nggak? Hah? Kamu nggak usah ikut campur masalah majikan kamu. Oh iya, Sen. Ini mobil siapa? Ya ini mobilnya si Bagas, Mas. Tapi sebentar lagi mobil ini juga bakalan dijual kok. Oh gitu ya. Gimana kalau ini aku yang beli? Wah, kalau gitu ya gak apa-apa, Mas. Bagus dong. Ya, ini masih milik kita berarti, ya kan? Bener banget. Jadi kita nggak jadi kenjangan mobil kita dong. Udahlah, kalau masalah mobil nanti kita urus belakangan. Yang penting sekarang kamu harus ketemu sama suami kamu itu biar cepet kelar. Bener Ini bos banget. Bagas. Ini nih, dia orangnya nih. Ya udah, kamu bilang aja siapa aku. Bener Ini banget nih. maksudnya, ini siapa teman kamu? Dia Kenalin. bukan temen kita, tapi dia adalah calon suami kita berdua. Kalian jangan macam-macam ya. Kalian berdua masih istri aku. Terus Ya kalian itu kan dulu, sekarang juga kita tuh minta cerai sama kamu karena kamu tuh udah nggak punya apa-apa, jadi kamu tuh nggak bakalan mampu membiayai kehidupan kita berdua, ya kan? Kalian berdua nih emang kurang ajar ya. Kalian berdua masih kurang dinafkahi. Seperti apa? Hah? Mobil kalian juga udah dapat. Atau jangan-jangan kalian udah dengar kabar dari Agung kalau misalkan ya aku udah mulai mau jatuh bangkrut, makanya kalian minta cerai sama aku. Emang iya, sebelum kamu beneran bangkrut, mending aku cari calon suami baru ya kan? Lagian kamu sih jadi suami tuh nggak becus banget. Pikir, makanya kalau punya otak, kamu itu punya istri dua, jadi tuh kamu harus mampu ngebiayain istri-istri kamu ya kan? Bener banget tuh, dan kamu itu nggak guna ya jadi suami. Udah tahu istrinya dua kayak gini. Sebisanya ya kamu tuh gak nafkahin kita sekarang. Kalian berdua nih emang kurang ajar. Giliran aku lagi sukses, kalian berdua muji-muji aku. Sekarang kalian udah tahu aku mau bangkrut seperti ini, kalian malah mau ninggalin aku. Ya seperti itulah laki-laki ya. Laki-laki harus mapan terus supaya wanita gak kekurangan. Hah? Kalau seperti ini ya jangan salahkan istri kamu dong kalau berpaling sama laki-laki lain. Hah? Oh jadi kalian berdua udah sekongkol buat bawa laki-laki ini, atau laki-laki ini sama-sama disukai sama kalian berdua? Emang iya nantinya lelaki ini bakalan nikahin kita berdua juga kok, ya
ya kan Intan? Bener banget, dan dia lebih tanggung jawab daripada kamu. Dan juga ini katanya sih mau dijual kan sama kamu, mau dibeli nih sama calon suami kita. Bener banget, daripada kamu masih sibuk-sibuk cari pembeli mobil kamu nih. Sekarang mumpung ada calon suami aku, biar sekalian dia bantu kamu ya kan? Kurang baik gimana dia coba sama kamu? Kalian harusnya gak pantas bilang calon suami di depan suami sah kalian berdua. Aku juga heran sama kalian berdua. Kenapa sih kalian berdua tega banget begitu sama aku? Ingat, aku nikahin kamu karena kamu udah ditinggal sama suaminya dulu. Dan kamu juga. Jadi aku minta tolong sama kalian berdua. Jangan sok-sokan. Kalian udah bagus, aku tolong. Iya, di sisi lain selain aku sayang sama kalian berdua, ya aku pengen nolong kalian berdua. Tapi kalian berdua malah begini sikapnya sama aku. Ya terserah kita berdua lah, lagian kita itu cuma cinta sama hartanya kamu doang. Lagian mana ada sih wanita di sini yang mau dipoligami? Gak ada kan? Kalau misalkan dia gak mengejar hartanya doang. Ya, bener kata kamu, termasuk kamu. Tapi gak semua wanita itu seperti itu. Terserah kalian berdua lah. Yang penting niatan awal aku cuma menolong kalian berdua. Tapi aku udah dengar sendiri perkataan kalian berdua. Jadi jangan salahkan aku kalau misalnya kalian berdua bakalan nyesel nantinya. Oke, kalian sekarang boleh ketawa ngeliat penderitaan aku. Dan kalian berdua termasuk kamu udah kurang ajar sama aku dan kalian udah injak-injak harga diri aku. Oke, gak masalah, yang penting aku udah tahu. Ya udah kalau gitu kita mau cerai sih ya sama kamu sekarang juga. Dan sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa ya sama kamu. Kalau perlu sekarang juga nih aku bakalan pergi dari rumah ini sekarang, enggak, dan aku bakalan tinggal di rumah calon suami aku. Oh, gara-gara calon suami kamu rumahnya lebih besar dari rumah aku, Ya, ha? iyalah. Dan sekarang aku bakalan pastikan kalian berdua bakalan hidup menderita ke depannya. Kan kalian juga gak tahu apa yang aku rencanakan kan? Kamu tuh jaga kalau ngomong ya. Kamu mau nyumpahin kehidupan kita ke depannya. Ya enggak, aku cuma Sorry ya, kita tuh nggak bakalan hidup menderita karena kehidupan kita bakalan ditanggung sama suami baru kita ya kan? Ya, suami kalian memang orang kaya. Tapi sayang, kalian juga gak tahu apa yang aku rencanakan. Jadi makasih karena kalian udah jujur sendiri sama aku. Kalau misalkan ngomong apa sih, gak jelas banget tau? Ya enggak, kalian udah jujur sama aku. Kalau misalkan kalian cuma memanfaatkan harta aku dan kalian berdua gak ada perasaan sama sekali sama aku. Dan kalian juga bakalan ninggalin aku ketika aku udah mau bangkrut. Jadi aku makasih. Tapi sayangnya laki-laki yang kalian maksud itu anak buah aku. Hah? Kamu gak usah ngaco deh kalau ngomong, Mas. Dia bilang kamu anak buah dia. Kamu dengerin dulu. Dan rumah yang dia tempatin itu sebenarnya rumah yang udah aku siapkan buat kalian berdua. Tapi karena kalian berdua sudah ya bersikap seperti ini, jadi mohon maaf semuanya aku batalin. Apa? Mas, maksudnya gimana sih? Mas, Emang ini bener? gak bener kan? Emang bener aku anak buahnya Bos Bagas. Dan rumah yang tadi kamu datengin itu rumah bos, ya. Gak mungkin aku mau sama kalian berdua. Hah? Kalau semisal aku bangkrut, ya, semisal nih, aku pasti bakalan ditinggalin juga sama kamu. Hah? Dan bos gak mau itu terjadi, makanya bos itu nyuruh aku buat nyelidikin kalian berdua. Ternyata dugaan bos selama ini itu benar. Kalian itu cuma mau memanfaatkan bos. Sekarang kalian berdua udah jelas, aku cuma berpesan sama kalian berdua. Kalian gak usah ambil baju-baju kalian di rumah aku. Dan kalian silahkan pergi dari sini. Dan kalian jangan ganggu hidup aku lagi. Masalah surat perceraian bakalan aku urus. Dan perlu kalian berdua ingat ya, pernikahan bukan buat main-main. Ingat itu. Jadi kalau kalian berani seperti ini sama orang lain, aku yakin kalian berdua bakalan menderita dan kalian bakalan gak mendapatkan suami seperti aku lagi. Karena orang lain juga bakalan takut buat ngedeketin kalian berdua. Apalagi kalian berdua juga berani sekokol buat ngejatuhin suami kalian sendiri yang udah berusaha membuat kalian berdua bahagia. Tapi balasan kalian malah seperti ini. Ingat, mulai dari sekarang aku gak bakalan bantu kalian berdua lagi. Karena kalian berdua udah bukan istri aku lagi. Jadi aku minta tolong kalian gak usah masuk, Gung. Kalau misalkan dia mau masuk, tolong dicegah. Dan setelah ini minta tolong dia diusir, oke? Dan saya ngusir langsung, bos. Nah, kamu udah denger kan, cowok yang kamu bangga-banggakan bakalan ngusir kamu. Jadi jangan kamu berpikir aku selemah itu buat ngelola perusahaan aku. Mas, oke, kita berdua minta maaf ya Mas. Kita
kita kalian berdua nggak maksud seperti itu. Aku nggak mau dengar penjelasan kalian berdua karena kalian berdua udah minta cerai sama aku bakalan kabulin semua permintaan kalian. Jadi sekarang aku mau istirahat karena di luar sana masih banyak perempuan yang lebih baik dari kalian. Ingat, aku menikahi kalian berdua karena aku kasihan sama kalian berdua, karena kalian berdua seorang janda, nggak ada yang mau nafkain, dan kondisi ekonomi kalian waktu aku ajakin menikah semuanya masih di bawah rata-rata, kalian masih belum tercukupi. Jadi karena kebaikanku dibalas dengan kejahatan, jadi aku sekarang nggak tanggung jawab. Oke, silahkan kalian pergi setelah ini. Mas, Udah. Intan gimana dong? Ya, sekarang masalahnya sudah selesai. Dan kamu emang nggak pantas sama bos aku. Seharusnya kamu berterima kasih sama bos karena kamu udah diangkat ya. Yang dulunya kamu miskin, sekarang sudah hidup mewah. Tapi kamu menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan kamu orang yang gak berterima kasih banget. Mas, terus kita berdua tuh mau tinggal di mana, Mas? Kamu tega banget sih. Ternyata kamu bersekongkol sama si Bagas suami kita. Bersekongkol kamu bilang. Aku emang disuruh sama bos untuk menyelidiki kalian berdua. Pengen tahu sifat asli kalian berdua. Ternyata sifat dan perilaku kalian itu sangat buruk ya. Kalian mau tinggal di mana? Di kolong jembatan? Jadi pengemis? Terserah kalian ya. Kita udah gak ada urusan. Ya tapi seharusnya kamu bertanggung jawab lah Mas. Kan dari awal kamu yang bilang misalkan kamu mau tanggung jawab sama Bertanggung jawab kalian bilang, dengan apa yang sudah dilakukan kalian sama bos aku. Kamu minta pertanggungjawaban sama aku. Ya udah kita berdua. Konyol tau nggak? Mas. Ya udah kita berdua mengaku salah Mas. Tolong ngomong sama bos kamu ya, Mas Bagas, karena sebenarnya kita tuh nggak bersikap seperti itu. Udah telat. Seharusnya kalian jangan bersikap seperti itu ya. Karena kesempatan tidak bakal datang dua kali ya. Mending sekarang kalian angkat kaki dari tempat ini, jangan coba-coba datang ke rumah ini lagi. Kalau enggak, kalian bakal berhadapan sama aku. Mending sekarang kamu pergi. Tapi kita mau tinggal di mana, Mas? Mas, semuanya ini masih bisa dibicarakan baik-baik, Mas. Tolong dong, kasih kita kesempatan. Gak ada kesempatan lagi. Duh, Intan, gimana ini? Kamu tahu nggak? Kita tuh udah membuang berlian, tahu nggak? Demi cowok itu, ternyata dia itu anak buatnya suami kita sendiri. Ya masa aku tahu, dan kita harus mikir kita mau tinggal di mana. Masa iya kita mau cari kontrakan sedangkan kita nggak bawa duit sama sekali. Bener banget, kamu tahu sendiri kan, Mas Bagas itu sekarang udah nggak ngasih uang bulanan sama kita karena dia tuh udah bangkrut. Ternyata dia tuh cuma pura-pura bangkrut buat menguji sikap kita, tau nggak? Bodoh banget sih kita. Kita diskusi di sana aja. Ya udah yuk. Tapi biasanya kita tuh naik mobil terus kita disuruh jalan kaki gitu. Ya mau naik apa lagi coba? Ya ampun, aku tuh menyesal banget udah membuang suami kita, padahal dia kan udah baik banget sama kita. Gimana dong? Kita mending pergi aja. Kita dilihatin.